Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Setelah Tan Yun menyingkirkan Wu Hen, mata bintangnya menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat, dan berpikir dalam hati. Sekarang hanya ada dua pedang ilahi Hongmeng, dan mereka belum ditemukan. Salah satunya ada di domain iblis, dan yang lainnya pasti dalam keluarga Zhongwu, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, si Hong Yuan yang baru saja pulih dari keterkejutannya, memandang Tan Yun dengan kagum, dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Sekte, Anda benar-benar putra langit yang bangga, dan Anda benar-benar dapat menaklukkan pedang ilahi, ucap dari si Hong Yuan. Tan Yun tersenyum, menghilang dari udara tipis, dan kemudian dia muncul di samping si Hong Yuan dan bertanya, apakah kamu tahu keluarga Zhongwu di pegunungan Canggu Anda? Apakah ada juga pedang ilahi? Ucap dari Tan Yun. Iya, pasti ada, ucap si Hong Yuan sepertinya memikirkan sesuatu, menggertakkan giginya. Tan Yun memandang si Hong Yuan ketika dia menyebutkan keluarga Zhongwu, dengan tatapan kebencian, dan berkata, mengapa, keluarga si Hong Anda memiliki dendam terhadap keluarga Zhongwu, ucap dari si Hong Yuan. Aduh, si Hong Yuan menghela nafas dan mengangguk, kemudian berkata, ya, Master Sekte, masalah antara keluarga bawahan dan keluarga Zhongwu adalah cerita panjang, dan itu juga merupakan skandal keluarga-keluarga si Hong kami. Yah, sulit untuk mengatakan apapun, ucap si Hong Yuan. Mendengar ini, Tan Yun berkata, karena ini adalah skandal keluarga, itu tidak bisa dikatakan, baiklah, raja ini tidak akan mengganggu itu lagi. Dan kamu memiliki dendam terhadap keluarga Zhongwu, dan keluarga Zhongwu juga mengirim ratusan mata-mata untuk bergabung dengan sekte Huangfu, dan keluarga Zhongwu akan musnah, jika terjadi, aku membiarkan Anda bernapas lega untuk keluarga si Hong, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, si Hong Yuan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Master Sekte, ucap dari si Hong Yuan. Setelah berterima kasih, si Hong Yuan dengan hormat berkata, Master Sekte, bawahan ini akan mengumpulkan seluruh kle untuk menjagamu, ucap dari si Hong Yuan. Tidak, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, ketika aku menghancurkan keluarga Zhongwu, aku harus bergegas kembali ke pegunungan hukuman surgawi, tidak menunggu. Kata-kata Tan Yun selesai, pada saat ini, suara seorang pria paruh baya tiba-tiba terdengar, itu dipenuhi dengan makna kehilangan. Ayah, anak ini sudah kembali, sayang sekali aku melakukan perjalanan yang sia-sia ke pegunungan hukuman surga, dan Master Sekte Tan tidak ada di sekte sekarang. Jika Master Sekte Tan kembali ke Huangfu Shengzong, Amu akan memberitahu Master Sekte Tan permintaan maaf yang tulus dari keluarga si Hong kami, dan kemudian Master Sekte Tan akan memutuskan langkah besar, ucap dari suara itu, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Pria paruh baya adalah patriark saat ini, yang bernama si Hong Sheng Yuan. Tuan Sekte Tan, kenapa kamu di sini? Ucap dari si Hong Sheng Yuan memandang Tan Yun dan tertegun. Kenapa, apa aku tidak diterima? Ucap Tan Yun tersenyum. Tidak berani, ucap si Hong Sheng Yuan buru-buru membungkuk. Oke, tak perlu sopan, adapun keluarga si Hong, Master Sekte ini telah memutuskan untuk melepaskan masalah-masa lalu, selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga si Hong Anda adalah afiliasi dari Huangfu Shengzong saya. Karena kamu adalah patriark, maka kamu harus bersumpah, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, si Hong Sheng Yuan dengan sungguh-sungguh bersumpah setia kepada Huangfu Shengzong. Setelah sumpah diucapkan, si Hong Sheng Yuan Yu Guang sepertinya menemukan sesuatu, dia mengerutkan kening, tiba-tiba menoleh, dan matanya tertuju pada Zhong Wu Xiao. Mata si Hong Sheng Yuan melebar, menatap Zhong Wu Xiao, takut untuk percaya, kakak saudari,
kamu tidak mati, ucap dari si Hong Seng Yuan. Ketika Zhongwu Xiao tidak tahu harus berkata apa, si Hong Seng Yuan berkata dengan penuh semangat, bagus sekali, jika saudara keduaku tahu bahwa kamu tidak mati, dia pasti akan bangkit kembali, ucap dari si Hong Seng Yuan. Retak. Si Hong Yuan menamparkan wajah si Hong Seng Yuan tanpa menunggu kata-kata si Hong Seng Yuan, dan berkata dengan marah, diam, dia bukan saudara perempuanmu, itu tunangan raja, ucap dari si Hong Yuan. Dalam hati si Hong Yuan, ketika pertama kali melihat Zhongwu Xiao, dia mengira itu menantu perempuannya yang belum pernah ke sana, tetapi ketika dia mendengar bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Zhongwu, dia yakin wanita itu di depannya bukan menantunya. Alasan mengapa dia menamparkan wajah si Hong Seng Yuan adalah karena dia tahu bahwa wanita di depannya yang persis sama dengan menantunya adalah tunangan Tan Yun. Dia khawatir Tan Yun akan marah karena ini, jadi dia memukuli putranya. Si Hong Seng Yuan juga tahu niat ayahnya untuk menamparkan wajahnya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Tuan Sekte, jangan marah, bawahan ini tidak punya niat lain. Bawahan ini hanya berpikir, dia adalah tunangan dan istri saudara laki-laki keduaku, itu terlihat sangat mirip. Meskipun aku belum melihat adik laki-laki dan perempuanku selama lebih dari 90 tahun, tetapi dalam ingatan bawahan ini, tunangan saudara laki-lakiku, benar-benar percis sama dengan tunangan Anda, ucap dari si Hong Seng Yuan. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, aku tidak marah, aku hanya ingin tahu, adik-adikmu benar-benar mirip dengan si Yao, ucap dari Tan Yun. Saat ini, Zhongwu Xiao, Su Bing, Yukin, Meng Qi dan Xianer juga cukup penasaran. Ya, Master Sekte, jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah, ucap dari si Hong Seng Yuan melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara, dan genangan kekuatan spiritual memadatkan gambar dalam kehampaan. Dalam gambar, seorang pemuda yang agak tampan dan seorang gadis berbaju putih berdiri berdampingan seperti anak emas dan seorang gadis cantik. Gadis berbaju putih dan Zhongwu Xiao benar-benar terlihat sangat mirip. Jika harus berbeda, itu akan menjadi wanita dalam gaun putih dalam gambar memori, yang setiap gerakannya menafsirkan apa itu wanita dan lembut dan elegan. Ini benar-benar mirip denganku, ucap dari Xiao. Mata Zhongwu Xiao melebar, dan ada tatapan luar biasa di matanya. Yah, memang sangat mirip, ucap dari Tan Yun dan keempat putri mengangguk setuju. Si Hong Seng Yuan berkata, Tuan Sekte, pria ini adalah adik laki-laki kedua, namanya si Hong Seng Tian. Nama wanita itu adalah Zhongwu Wan, dan dia adalah putri dari keluarga Zhongwu, ucap dari si Hong Seng Yuan. Dia persis sama, dan nama belakangnya sama, ucap Tan Yun bergumam di dalam hatinya. Setelah Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, dia memandang si Hong Seng Yuan dan bertanya, oh, omong-omong, berapa banyak anak yang dimiliki keluarga Zhongwu, ucap Tan Yun. Zhongwu Xiao dengan jelas menebaknya, Tan Yun curiga bahwa keluarga Zhongwu ada hubungannya dengan pengalaman hidupnya, dan matanya yang indah juga mengandung ekspresi harapan. Si Hong Seng Yuan berkata dengan pasti, hanya ada satu anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuanku, ucap dari si Hong Seng Yuan. Apakah kamu yakin? Ucap dari Tan Yun bertanya sambil berpikir. Bawahan mengkonfirmasinya, ucap si Hong Seng Yuan jujur. Tan Yun mengerutkan kening, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Zhongwu Wan pernah hamil, ucap dari Tan Yun. Mungkin tidak, ucap si Hong Seng Yuan mengingat. Apa maksudmu? Ucap Tan Yun menatap si Hong Seng Yuan. Si Hong Seng Yuan ragu-ragu, dan memandang si Hong Yuan dengan agak tidak bisa dijelaskan. Aduh, si Hong Yuan menghela nafas dan berkata, Tuan Sekte, masalah ini tentang skandal keluarga si Hong kita. Karena ketua sekte bertanya tentang ini, bawahan harus mengatakannya, ucap dari si Hong Yuan. Setelah itu, si Hong Yuan jatuh ke memori jangka panjang,
dan berkata dengan berat hati. Masalah ini harus dimulai ketika nenek moyang saya mendapatkan pedang ilahi. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, keluarga Sihong dan keluarga Zhongwu kami selalu berteman, tidak ada yang tahu tentang seluruh pegunungan Canggu. Tapi karena leluhur dan keluarga Zhongwu adalah yang pertama tinggal di Zhongwu yang berumur panjang, dan kembali dari pegunungan hukuman surgawi dengan pedang, leluhurku dan Zhongwu telah kembali, namun sebenarnya mereka berbalik melawannya untuk mendapatkan pedang ilahi di tangan lawan. Sejak itu, kedua keluarga itu berselisih satu sama lain, dan seiring waktu mereka menjadi musuh. Lebih dari 300 tahun yang lalu, keluarga Sihong kami menghasilkan seorang jenius yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun, dia adalah putra kedua saya, Seng Tian. Saat itu, Seng Tian baru berusia 30 tahun, dan dia sudah berada di ranah kesempurnaan jiwa yang agung. Dan putri tertua dari jam keluargaku bahkan lebih menakjubkan, meskipun ini hanya tahun Kapulaga, dia telah memasuki ranah pemurnian jiwa. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tetapi putra bungsu saya sebenarnya mengembangkan perasaan satu sama lain dengan putri keluarga musuh Zhongwu. Demi putra, bawahan pergi ke keluarga Zhongwu untuk melamar pernikahan dengan tulus, tetapi bawahan disapu keluar oleh keluarga Zhongwu. Bawahan sangat marah, ketika kita kembali, dan meminta anak saya untuk tidak ada hubungannya dengan Zhongwuan lagi. Dan keluarga Zhongwu juga ingin Zhongwuan memutuskan hubungan dengan Seng Tian. Dengan cara ini, semuanya akhirnya damai, tetapi setelah 1 tahun, keluarga Zhongwu setuju bahwa Zhongwuan akan menikah dengan keluarga Sihong kami, tetapi premisnya adalah bahwa pedang ilahi keluarga kami harus diberikan kepada keluarga Zhongwu sebagai mas kawin. Setelah mengatakan itu, Si Hongyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, demi kebahagiaan putraku, aku akhirnya setuju. Kemudian Seng Tian dan Waner bertunangan dan berencana memilih hari lain untuk menikah. Pada hari pertunangan, bawahan memberikan pedang ilahi kepada keluarga Zhongwu, tetapi Patriark Zhongwu kembali ke klan dengan pedang ilahi dan menyesalinya. Sebenarnya, bawahan sudah lama curiga bahwa keluarga Zhongwu akan kembali pada kata-kata mereka, jadi bawahan tetap membantu dan mengirimkan pedang palsu. Bawahan adalah master senjata peri tingkat tinggi, dan pedang ilahi itu diciptakan dengan pedang terbang peri tingkat tinggi yang persis sama dengan pedang ilahi. Tentu saja, pada saat itu, bawahan memutuskan bahwa jika keluarga Zhongwu benar-benar menikahkan Waner dengan putra saya, bawahan akan memberikannya kepada keluarga Zhongwu. Sejak itu, pernikahannya gagal, dan Seng Tian tidak pernah pulih. Sampai sekarang, Seng Tian tetap tinggal di tempat dia dan Waner pertama kali bertemu. Bagaimanapun saya bisa membujuknya, itu tidak ada gunanya. Hicks, anak saya, yang dulu jenius di pegunungan Canggu, telah menjadi dekaden. Tapi bawahan saya tidak menyalahkannya, karena dia mencintai Waner terlalu dalam. Hal yang sama berlaku untuk bawahan, aku juga tidak membenci Waner, karena dia adalah anak yang baik. Untuk bersama Seng Tian, dia berulang kali memaksa Patriark Zhongwu untuk mati, dan akhirnya dikurung di keluarga Zhongwu. Sekarang hitung waktunya, dia telah dikurung sudah lebih dari 100 tahun, dan saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Setelah itu, Si Hongyuan meneteskan air mata penyesalan, jadi Master Sekte, Waner tidak menikahi Seng Tian, jadi Seng Yuan berkata bahwa Waner seharusnya tidak memiliki anak perempuan, ucap dari Si Hongyuan. Mendengar ini, Zhongwu Xiao memandang Si Hongyuan, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya, kapan Zhongwuan dan Si Hong Seng Tian jatuh cinta satu sama lain?" ucap dari Xiao. Si Hongyuan berpikir sejenak dan berkata, "Jika bawahan ingat dengan benar, itu seharusnya 106 tahun yang lalu," ucap dari Si Hongyuan. 106 tahun. Zhong Wuxi mengepalkan tinju Yao Xiang dan berpikir,
usiaku yang sebenarnya tahun ini adalah 105 tahun, mungkinkah, ucap dari Xiao di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, tangan kanan Zhongwu Xiao sedikit gemetar, dan mengangkat liontin batu giok berbentuk phoenix penuh dengan kristal merah darah dari leher batu giok. Liontin giok terlihat jelas, dan kata, Zhongwu, terukir. Lihat ini, bisakah kamu menyangkal liontin batu giok ini? Ucap Zhongwu Xiao berkata dengan lembut. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, ucap Si Hong Yuan. Namun ketika Si Hong Yuan mengerutkan kening, Si Hong Sheng Yuan di sebelahnya tiba-tiba berseru, Blood Phoenix Immortal Jade, liontin giok ini dibuat oleh saudara laki-laki kedua saya saat itu untuk adik laki-laki dan adik perempuan saya. Nyonya Tuan Sekte, bagaimana itu bisa ada di tanganmu, ucap dari Si Hong Sheng Yuan. Begitu kata-kata ini keluar, Tan Yun tercengang, mungkinkah Xiao adalah putri Si Hong Sheng Tian? Dan Si Hong Sheng Yuan adalah paman Xiao. Si Hong Yuan adalah kakek Xiao, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, bukan hanya Tan Yun yang berpikir demikian, Su Bing, Yu Qin, Meng Yi, Xianer, termasuk Zhongwu Xiao, mau tidak mau berpikir begitu. Di sisi lain, ketika Si Hong Yuan menatap Zhongwu Xiao, tubuh lamanya bergetar hebat, dan matanya yang menatap Zhongwu Xiao menjadi sangat baik. Si Hong Yuan sudah tua, tapi tidak bodoh. Dia menebak bahwa Xiao di depannya kemungkinan besar adalah cucunya sendiri. Mengandung kegembiraan di hatinya, Si Hong Yuan berkata dengan suara gemetar. Nyonya Tuan Sekte, dari mana liontin giokmu berasal, ucap dari Si Hong Yuan. Mata Zhongwu Xiao penuh dengan kesepian, dan dengan jujur berkata. Saya adalah bayi yang ditinggalkan. Saya ditinggalkan di pegunungan hukuman surga, dan kemudian ayah dan ibu angkat saya menjemput saya dari sarang serigala dan membesarkan saya sebagai orang dewasa. Ayah dan ibu angkat saya memberitahu saya bahwa ketika mereka menjemput saya, batu giok ini liontin tergantung di leher saya. Ayah angkat saya melihat nama keluarga Zhongwu terukir di liontin batu giok, jadi dia menamai saya Zhongwu Xiao, ucap dari Xiao. Mendengar ini, Si Hong Yuan bertanya, Tuan Sekte Nyonya, berapa usia Anda tahun ini, ucap dari Si Hong Yuan. Usiaku yang sebenarnya adalah 105 tahun, sebelum Zhongwu Xiao selesai berbicara, dan sebelum Si Hong Yuan dapat berbicara, Si Hong Sheng Yuan terkejut dan bersemangat, menurut waktu, kamu mungkin keponakanku, Nyonya Master Sekte, ucap dari Si Hong Sheng Yuan. Zhongwu Xiao menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut, apakah liontin giok ini benar-benar diukir oleh tuan muda kedua dari keluarga bangsawan, ucap dari Xiao. Iya, Si Hong Sheng Yuan menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Sekte, Nyonya Sekte, bawahan akan membawa Anda untuk melihat saudara laki-laki kedua saya dan membiarkan dia mengkonfirmasi asal-usul giok abadi Phoenix darah. Oke, ucap dari Si Hong Sheng Yuan. Zhongwu Xiao adalah seorang sedikit bingung saat ini, dia menatap Tan Yun dan melemparkan pandangan bertanya. Tan Yun melangkah maju dan meraih tangan Zhongwu Xiao, memandang Si Hong Sheng Yuan, dan berkata, oke, saatnya bekerja, ucap dari Tan Yun. Kemudian, Si Hong Yuan, Tan Yun, dan kelima putrinya mengikuti Si Hong Sheng Yuan dan terbang keluar dari alam rahasia. Di pegunungan timur alam rahasia Si Hong, ada sebuah danau gunung. Air danau berkilauan, pantainya penuh dengan bunga, pohon willow terkulai tertiup angin, dan seluruh pemandangannya seperti surga. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat suci di hati Si Hong Sheng Tian, dan itu adalah rezeki di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah brokat berhenti di tepi danau dengan pandangan bingung, dan bergumam pada dirinya sendiri, angin masih ada, bunga-bunga bermekaran, airnya jernih, dan kamu tidak berada di dekatku. Waner, 100 tahun yang lalu, aku berkata, biarkan aku menunggumu di sini, biarkan aku menunggu selamanya,
berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk datang, ucap pria itu. Pria paruh baya berjubah brokat menunjukkan cinta yang dalam di matanya. Saat itu, Zhong Wuan memintanya untuk menunggunya di tempat dia pertama kali bertemu, dan dia berkata dia pasti akan kembali. Namun, 100 tahun telah berlalu, dan dia tidak pernah datang. Dia hanya menunggu dengan bodoh seperti itu, tidak pernah pergi dari sini selama 100 tahun. Dia sangat takut bahwa setelah dia pergi, dia akan sedih dan kecewa karena dia tidak akan bisa melihatnya ketika kekasihnya datang. Dia juga berpikir untuk membiarkan ayahnya memimpin seseorang untuk secara paksa menyerang keluarga Zhongwu dan merampoknya. Tetapi dia tidak pernah melakukannya, karena dia tahu bahwa dia sangat mencintai wanita dan sangat mencintai keluarganya. Jika dia membiarkan keluarganya sendiri menyerang keluarga Zhongwu, itu pasti akan menghancurkan hatinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa keluarga Zhongwu dan keluarganya sendiri seimbang, dan dia tidak dapat mengabaikan kelangsungan hidup keluarga demi kepentingan pribadi. Dia selalu percaya bahwa karena dia membuat dirinya menunggu di sini, dia pasti akan datang dan bersatu kembali dengannya. Cintanya telah semakin dalam menjadi kegilaan, dan yang tergila-gila dia rela menyerahkan segalanya untuknya, bahkan menyerahkan apa yang semula menjadi miliknya. Posisi tuan muda yang semula miliknya diberikan kepada kakak laki-laki. Antara langit dan bumi, dia bisa menyerahkan segalanya kecuali dia. Kakak kedua, seseorang ingin melihatmu. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, mengganggu pikiran si Hong Shengtian. Setelah dia merasakan embusan angin datang dari belakangnya, dia berbalik perlahan. Saat dia melihat Zhongwu Xiao, matanya yang semula mati tiba-tiba melepaskan vitalitas. Waner, kamu akhirnya di sini. Setelah jeda, si Hong Shengtian menggelengkan kepalanya. Kamu bukan Waner, apa yang kamu lakukan, ucap dari si Hong Shengtian. Segera, si Hong Sheng memandang si Hong Sheng Yuan dengan dingin. Saudaraku, sudah berapa kali saya katakan, jangan bawa orang asing ke sini, mengapa Anda membawa orang luar, ucap dari si Hong Shengtian. Si Hong Yuan memandang si Hong Shengtian dengan sedih dan berkata, Nak, ini Tan Yun, Master Sekte Huangfu, dan kelimanya adalah tunangan Master Sekte Tan, ucap dari si Hong Yuan. Si Hong Yuan memandang si Hong Shengtian, dan berkata, Tian, dia memiliki token di tangannya, kakak laki-lakimu mengatakan bahwa itu berasal darimu, jadi ayahmu datang kepadamu untuk mengkonfirmasinya, ucap dari si Hong Yuan. Pada saat ini, mata Tan Yun sedikit menyusut, dia menemukan bahwa si Yao memiliki 3 poin seperti si Hong Shengtian. Tan Yun hampir yakin bahwa ini adalah ayah mertuanya, ayah biologis si Yao. Pada saat ini, Zhongwu Xiao melepas liontin giok dari lehernya dan datang ke si Hong Yuan, mata si Hong Shengtian berbinar sebelum dia bisa berbicara. Dia mengambil liontin giok dari tangan Zhongwu Xiao dengan gemetar, matanya penuh kepanikan. Aku memberikan liontin giok Phoenix darah kepada Waner, bagaimana bisa itu ada di tanganmu? Waner bilang dia akan selalu memakainya di tubuhnya. Mungkinkah dia tidak lagi hidup? Sebelum dia selesai berbicara, si Hong Shengtian memuntahkan 3 suap darah dan jatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Zhongwu Xiao panik, dan ketika dia melangkah maju untuk mendukung si Hong Shengtian, dia sudah dalam keadaan koma. Tan Yun melangkah maju, memeriksa tubuhnya, dan menghiburnya. Si Yao, kamu tidak perlu khawatir, dia terlalu sedih, dan dia akan bangun sebentar lagi, ucap Tan Yun. Baiklah, saat Zhongwu Xiao berbicara, si Hong Sheng Yuan datang ke sisi Zhongwu Xiao, mengambil darah si Hong Shengtian dari tangannya, dan berkata, Tuan Sekte Nyonya, bawahan ini berani, tolong coba dengan saudara kedua saya dan Anda untuk mencoba mengidentifikasi diri Anda dengan darah, ucap dari si Hong Sheng Yuan. Zhongwu Xiao menggigit bibir merahnya, dia mengangguk. Setelah itu,
Tan Yun mengambil setetes darah yang baru saja disemprotkan oleh si Hong Shengtian dan menjatuhkannya ke danau. Xiao, mari kita mulai, ucap Tan Yun memandang Zhongwu Xiao yang datang ke danau dan berkata dengan lembut. Iya, Zhongwu Xiao membalikkan tangan, dan pedang terbang keluar dari tangannya. Setelah bilah tajam memotong ujung jari telunjuk, darah perlahan mengalir. Centang. Setelah setetes darah menetes dari ujung jari Xiao ke dalam danau, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, darahnya dan darah si Hong Shengtian mulai menyatu. Setelah 3 napas, mereka benar-benar menyatu. Cucu perempuan orang tua, ucap si Hong Yuan menangis dan berjalan menuju Zhongwu Xiao, gemetar dan terhuyung-huyung. Tuan, setelah Zhongwu Xiao mencoba meneriakkan 2 kata ini, matanya kabur karena air mata, dia perlahan berlutut di depan si Hong Yuan, dan tersedak, cucu, Xiao, saya telah melihat kakek, ucap dari Xiao. Anak baik, cepat bangun, ucap dari si Hong Yuan. Setelah si Hong Yuan menangis kegirangan, dia membantu Zhongwu Xiao, dan Zhongwu Xiao membungkuk kepada si Hong Sheng Yuan dan berkata, keponakan telah melihat paman, ucap dari Xiao. Ini keluarga si Hong saya, ini berita bagus, ucap dari si Hong Sheng Yuan berkata dengan tidak jelas dengan kegembiraan, dan terus mengatakan ya. Pertama-tama, dia benar-benar bersemangat karena saudara laki-lakinya yang kedua memiliki keturunan. Kedua, dia tahu bahwa identitas Zhongwu Xiao adalah tunangan dari Master Sekte Huangfu saat ini. Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju, menghadap si Hong Yuan, membungkuk dan berkata, saya telah melihat kakek, ucap Tan Yun. Bagus, si Hong Yuan sangat bersemangat, dan semakin dia memandang Tan Yun, semakin dia menyukainya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pahlawan yang menghukum daratan sebenarnya adalah menantunya. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba, si Hong Yuan sepertinya berada dalam mimpi, dan dia tidak percaya itu benar. Aku telah melihat paman, ucap Tan Yun membungkuk sedikit pada si Hong Sheng Yuan. Si Hong Sheng Yuan tidak bisa berhenti tertawa. Yuaner, apa yang masih kamu lakukan? Si Hong Yuan berkata sambil tersenyum, aku belum siap untuk membawa pulang saudara laki-lakimu yang kedua, ada apa, pulanglah dan bicarakan itu, ucap dari si Hong Yuan. Si Hong Yuan baru saja kembali ke alam rahasia Si Hong, dan segera memanggil tetua klan, dan orang-orang klan. Di kuil kuno Si Hong. Pada saat ini, lebih dari 400 tetua duduk di kursi di kedua sisi kuil kuno, memandang Zhongwu Xiao yang duduk bersama si Hong Yuan dan si Hong Sheng Yuan di kursi atas dengan sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka menyaksikan dengan penuh semangat, 4 putri Tan Yun dan Su Bing, yang duduk di kursi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa saat ini dari Huangfu Shengzong yang bermartabat akan menjadi paman dari keluarga mereka sendiri. Dalam perjamuan selama 1 jam berikutnya, Tan Yun berbicara banyak dengan semua orang, dan bersemangat karena Zhongwu Xiao mengenali leluhurnya dan kembali ke klan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Zhongwu Xiao, si Hong Sheng Yuan mengeluarkan silsilah dan menuliskan kata-kata, si Hong Xiao, dengan nyaring. Mulai sekarang, tidak akan ada Zhongwu Xiao, hanya si Hong Xiao. Ketika perjamuan selesai, Xiao, Tan Yun, dan keempat putrinya, ditemani oleh si Hong Yuan dan si Hong Sheng Yuan, datang ke kamar si Hong Shengtian. Setelah si Hong Shengtian bangun, si Hong Yuan memberitahu si Hong Shengtian tentang pengakuan darahnya. Setelah mendengar ini, si Hong Shengtian sangat bersemangat sehingga dia tahu bahwa dia dan Zhongwu Wan memiliki hubungan kulit ke kulit, tetapi dia tidak mengenal tunangannya, dan kemudian hamil dengan darah dan dagingnya sendiri. Si Hong Shengtian dan Xiao, ayah dan anak perempuannya saling mengenali dan menangis kegirangan. Setelah waktu yang lama, si Hong Shengtian melepaskan Xiao, mengerutkan kening dan berkata, ayah tidak tahu tentang kehamilan ibumu denganmu. Meskipun aku belum melihat ibumu selama 100 tahun, ayah percaya bahwa ibumu pasti masih hidup,
dan pasti kakek dan nenekmu yang mengetahui bahwa setelah ibumu hamil di luar nikah, dia sangat malu sehingga dia mengunci ibumu. Anda muncul dari pegunungan Canggu di pegunungan hukuman surgawi, masalah ini hanya dapat ditanyakan pada keluarga Zhongwu, ucap dari si Hong Sengtian. Setelah mendengar ini, si Hong Xiao mengangguk, dengan kebencian tak terkendali di matanya yang indah, dan berkata, "Baiklah, ayah, tolong istirahatlah. Pertama, kita akan berangkat ke Zhongwu pada tengah malam besok. Aku akan mencari tahu mengapa aku ditinggalkan," ucap dari Xiao. Mendengar ini, si Hong Sengtian tidak memilih untuk beristirahat, tetapi menarik Xiao dan memberi Xiao wajah yang baik, menceritakan tentang masa mudanya dan urusan Zhongwuan. Suatu malam di masa lalu, pasangan ayah anak berubah dari tidak dikenal menjadi akrab, dan hubungan ayah anak memanas dengan cepat. Pada saat yang sama, si Hong Sengtian juga belajar tentang karakter, identitas dan asal menantunya Tan Yun dari Xiao. Si Hong Sengtian cukup puas dengan Tan Yun, menantunya. Keesokan harinya, Tan Yun mengendarai perahu abadi yang lebih rendah, membawa 5 putri, si Hong Yuan, si Hong Seng Yuan, dan si Hong Sengtian, menuju wilayah utara jauh di pegunungan Canggu. Di perahu abadi, si Hong Xiao dan si Hong Sengtian terus berbicara, wajah mereka yang menakjubkan penuh dengan kebahagiaan. 10 hari kemudian, ketika Xianzu masih berjarak 30 juta mil dari keluarga Zhongwu, senyum di wajah Xiao digantikan oleh kecemasan. Dia khawatir ibunya tidak lagi hidup. Pada saat ini, dalam pandangan Tan Yun, keluarga Zhongwu pasti tidak dapat disirang, apapun yang terjadi, keluarga Zhongwu adalah rumah nenek Xiao. Selain itu, mengenai benar dan salah keluarga Zhongwu dan keluarga Si Hong, Tan Yun juga tidak tahu dengan jelas. Lagi pula, ketika klan Zhongwu dan klan Si Hong masing-masing memperoleh pedang ilahi Hongmeng, bukan satu lawan yang lain yang berencana untuk merebut pedang ilahi yang lain, tetapi masing-masing memiliki hantu sendiri. Oleh karena itu, akar penyebab kebencian antara kedua keluarga adalah alasan mendasar mengapa ayah mertua dan ibu mertua tidak bisa bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya Tan Yun berdiri di posisi masing-masing dari dua keluarga besar, semua untuk kepentingan keluarga masing-masing. Tapi di dalam hati Tan Yun, yang salah adalah siapa yang telah membuang Xiao di pegunungan hukuman surgawi. Balas dendam ini, Tan Yun mengambil keputusan, tidak peduli siapa lawannya, dia akan membalasnya. Setelah lebih dari setengah jam, Tan Yun mengendarai perahu abadi, terbang jutaan kaki dari lautan awan yang luas, dan akhirnya mendarat di puncak. Di atas puncak, berdiri pisau batu 1000 kaki, dengan karakter, keluarga Zhongwu, pelanggar mati terukir di pisau. Pada saat ini, di bawah pisau batu, seorang anak keluarga dari alam jiwa memandang si Hong Seng Yuan yang dijarah dari perahu abadi, dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Patriark Si Hong, mengapa Anda membawa orang ke keluarga saya?" ucap dari orang itu. Suara orang tiba-tiba terputus, matanya menatap si Hong Xiao yang menyapu perahu abadi bersama Tan Yun, dan dengan hormat berkata, "Nona, bukankah Anda telah dihukum oleh Patriark, bagaimana Anda bisa bersama mereka?" ucap dari orang itu. Dan setelah menemukan si Hong Sengtian, dia tersentak dan berkata, "Mengapa kamu bersama tuan muda kedua dari keluarga Si Hong?" ucap dari orang itu. Anak dari keluarga ini mengabaikan 4 putri, Tan Yun dan Sen Subing, dan jelas dia tidak mengenal Tan Yun dan kelimanya. Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, si Hong Yuan berkata dengan wajah muram, "Pergi dan beritahu Patriark Anda bahwa orang tua ini datang kali ini bukan karena konflik dengan keluarga Zhongwu Anda. Kamu pergi dan katakan padanya bahwa cucu menantu tua, Master Sekte Huang Fu Seng Zong Tan Yun saat ini, memiliki sesuatu untuk mencarinya," ucap dari si Hong Yuan. Kata Tan Yun terdengar seperti petir di benak anak itu, dan wajah anak itu menjadi pucat, menelan air liur, dan berkata,
di mana, siapa Tan Yun, ucap dari anak itu. Anak itu jelas ketakutan, dan otaknya tidak cerah. Selain Tan Yun, hanya ada 4 pria di depannya, selain 3 pria dari keluarga Si Hong, bukankah hanya Tan Yun yang tersisa? Saya Tan Yun. Tan Yun maju selangkah dan berkata dengan ringan, apakah ada masalah, ucap dari Tan Yun. Tidak, tidak ada masalah. Bocah itu duduk di tanah dengan ketakutan, dengan lembut, jatuh ke tanah lagi, dan meraung serak. Patriark, ada sesuatu yang buruk. Master Sekte Huang Fu Shengzong, menyerang keluarga Zhongwu kami untuk membalas dendam, ucap dari anak itu panik. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya tiba-tiba, terdiam beberapa saat. Pada saat yang sama, di ranah rahasia Zhongwu. Di aula abadi Zhongwu ada patriark keluarga Zhongwu, yang bernama Zhongwu Wei yang mundur dan berkultivasi. Pada saat ini, di bel psikis di atas aula abadi Zhongwu, suara kepanikan anak terdengar. Suara bel psikis bergema di seluruh alam rahasia Zhongwu dalam sekejap. Lebih dari 5 juta orang di wilayah rahasia Zhongwu panik ketika mereka mendengar berita pembunuhan Master Sekte Huang Fu. Swiss, Swiss. Ratusan sinar cahaya jatuh dari langit dan mendarat di luar aula abadi Zhongwu, dan berubah menjadi 600 tetua dari keluarga Zhongwu. Lansia termasuk orang tua dan orang setengah baya. Mereka semua datang dengan panik, menginginkan Patriark Zhongwu Wei untuk memutuskan. Wosh! Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan peralatan luar biasa terbang di depan para tetua. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Zhongwu, yang bernama Zhongwu Long, dan kakak dari Zhongwu Wan. Saya telah melihat tuan muda, ucap para tetua buru-buru memberi hormat kepada Zhongwu Long. Yah, semuanya, jangan panik, ucap dari Zhongwu Long. Begitu suara Zhongwu Long baru saja jatuh, boom. Pintu aula terbuka, dan kemudian, seorang pria berusia 90 tahun berambut putih dengan sosok kekar melangkah keluar dari aula dengan wajah muram. Orang tua itu adalah Zhongwu Wei. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.